dan alhamdulillah donasi terkumpul sebesar Rp2.600.000. Mohon diterima Ibu, mungkin itu yang dapat kami berikan, tidak banyak tapi mungkin sedikit membantu. Semoga ke depan kegiatan belajar mengajar di Baitul Hufaz ini lebih nyaman, aman dan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Baitul Hufaz Bapak Hidayatullah ST sekaligus Ketua Pemuda. Yang saya hormati Ketua Yayasan Baitul Hufaz Ibu Nani SPDI. Yang saya hormati Babinsa Bapak Prayogi. Yang saya hormati Ketua RT 04 Bapak Apendi. Yang saya hormati Ketua POS Persatuan Orang Tua Santri Ibu Yunani, mohon maaf. Yang saya hormati wali santri, ibu-ibu, dan tidak lupa pula santriwan dan santriwati yang kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan yang baik ini, saya perwakilan dari Forum Komunikasi Pemuda, karena FKPL berkomitmen selalu ada untuk membantu kita semua warga Kampung Langgerang. Dalam hal ini Baitul Hufaz memerlukan perhatian, dan juga kami melihat dan mendengar dari anak-anak santri dan orang tua santri, proses belajar mengajar sedikit terganggu ataupun tidak nyaman. Maka itu kami mencoba mengakomodir, mewadahi dan bersinergi bersama warga untuk sama-sama mengulurkan tangan untuk menyisihkan rezekinya, dan alhamdulillah donasi terkumpul sebesar Rp2.600.000. Mohon diterima Ibu, mungkin itu yang dapat kami berikan, tidak banyak tapi mungkin sedikit membantu. Semoga ke depan kegiatan belajar mengajar di Baitul Hufaz ini lebih nyaman, aman dan lebih baik. Dan semoga juga Baitul Hufaz ini lebih maju, lebih unggul, dan mencetak santriwan dan santriwati yang cerdas dan berakhlak berkalimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Hidayatullah ST selaku pembina Baitul Hufaz. Yang kami hormati Bapak Apendi selaku Ketua RT 04. Yang kami menghormati Bapak Prayogi selaku Babinsa Desa Batu Kuda Kecamatan Mancak. Yang kami hormati rekan-rekan FKPL. Yang kami hormati Bapak Hamisin selaku guru silat di Baitul Hufaz. Tak lupa para pengurus pos Persatuan Orang Tua Santri Baitul Hufaz. Dan yang kami muliakan serta kami banggakan juga para wali santri serta anak-anak didik kami yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, kesemangatan dalam belajarnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Pertama ketika kami menerima kabar ini terus terang saya menangis, Bu. Saya menangis terharu. Alhamdulillah Allah telah menggugahkan hati-hati para teman-teman, para orang tua, para warga yang alhamdulillah bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk kemajuan Baitul Hufaz. Besar kecil dana yang kami terima alhamdulillah, insya Allah itu sangat berarti bagi kami. Baitul Hufaz tidak akan bisa seperti ini tanpa dukungan moral, material, tenaga dan segalanya. Karena saya merasa saya sangat lemah tanpa Bapak Ibu sekalian. Makanya alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga atas semua ini. Dan mudah-mudahan setelah pemasangan atap selesai, pemasangan lantai selesai, kegiatan pembelajaran kita bisa maksimal. Itu harapan saya. Semangat untuk anak-anak ibu semua. Alhamdulillah kita tidak akan kepanasan lagi belajarnya. Mana anak-anak ibu? Tepuk semangat. Semangat hari ini. Alhamdulillah, berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada di depan yang telah memfasilitasi untuk pembelajaran kita. Doakan mereka, semoga mereka semua mendapatkan rezeki yang berkah dalam kehidupannya. Itu anak-anak, semangat untuk ke depan belajarnya. Mudah-mudahan kegiatan di Baitul Hufaz juga tambah sukses berkat dukungan Bapak, para teman-teman di FKPL dan khususnya Pak RT, Bapak Ketua Pemuda, Bapak Pembina, Bapak Babinsa dan yang lainnya. Itu saja, tidak panjang lebar. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan FKPL, kepada Bapak Pembina, Pak RT dan Bapak Babinsa. Insya Allah ini sebagai ladang pahala. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itulah murni kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Polri, yang saya hormati Bapak dari Dinas Kepolisian, Bapak Prayogi, juga yang saya hormati teman-teman pemuda, Kang Dede, Kang Wahyu, yang saya hormati Ibu Ketua Pos dan jajarannya, yang saya hormati wabil khusus Kepala Pendidikan atau Kepala Sekolah TKQ TPQ Baitul Hufaz, Ibu Guru Nani, juga yang saya hormati Pak Hamisin sebagai guru olahraga dalam hal ini pencaksilat, juga Dewan Guru yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan, serta adik-adik yang kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya didaulat sebagai pembina Baitul Hufaz. Sebenarnya dari sisi intelektual atau capability
saya pernah menyampaikan bahwa saya bukan sekolah di bagian pendidikan, tapi saya itu orang teknik, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi insya Allah dengan berbekal pengalaman dalam manajerial, insya Allah kami bisa membantu di Baitul Hufaz ini. Kami sebagai pembina mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda, dalam hal ini Forum Komunikasi Pemuda Langgerang atau biasa disebut FKPL. Saya sangat bangga sekali sebagai pembina atas iktikat baik dan diwujudkan. Tadi disampaikan oleh perwakilan FKPL pada saat perkenalannya bahwa beliau itu tukang dorong-dorong gerobak ya Ibu ya. Gerobak dorong. Jadi saya semakin bangga sekali kalau bahasa agamanya itu sangat tawadhu, rendah hati. Setahu saya beliau ini adalah karyawan di PMA, perusahaan milik asing. Termasuk kita lihat Kang Wahyu ini juga karyawan di PMA, di Posko. Artinya apa? Bahwa kematangan spiritual dari teman-teman pemuda ini semakin bagus. Jadi alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman pemuda atas uluran tangan kedermawanannya menggagas juga mengumpulkan baik dari kalangan pemuda juga warga. Alhamdulillah terkumpul, tadi nominalnya sudah disebutkan. Ini sangat apresiasi sekali buat teman-teman pemuda. Bapak-bapak, adik-adik semangatnya mana adik-adik? Halo? Halo? Hai. Oh ya, ibu-ibunya halo? Thank you very much. Saya malu kalau saya hello sama ibu-ibu tuh. Ya, jadi kami terus melakukan perbaikan-perbaikan, pemenuhan-pemenuhan sedikit demi sedikit terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Baitul Hufaz ini. Jadi saya dan istri, karena istri saya juga didaulat sebagai ketua pos ya, jadi kami sering sharing juga untuk berkontribusi di Baitul Hufaz ini. Utamanya adalah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf Pak Yogi, kita itu sebagai anak bangsa agar turut mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Jadi insya Allah itu kami juga turut aktif sebagai anak bangsa. Maksud juga ya alhamdulillah kita sebenarnya berusaha untuk tidak membebankan sama wali murid sebisa mungkin. Jadi biarkan, makanya kami ajak, karena kami juga sebagai ketua FKPL-nya sebenarnya ibu-ibu juga ya pernah jadi RW, jadi terus mengajak beribadah sosial di masyarakat. Jadi alhamdulillah sebisa mungkin kami itu bisa memberikan kontribusi di dimanapun semua lini. Jadi tadi kalau ibu-ibu udah sering lihat saya ini ya, ngeliat ngambil piring, Kang Dede, Kang Wahyu itu udah biasa. Jadi yang gitu aja dilakukan Bu, apalagi yang berbuat baik kita pasti lakukan. Jadi karena ini kan mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman pemuda, bapak-bapak, juga Pak Ketua dan bimbingannya. Ke depan ada lagi PR. Setelah ini jadi, nanti ke depan, halo ibu-ibu, adik-adik. Halo. Halo ibu-ibu. Ke depan, Bu, ke depan. Jadi kalau katakanlah sudah jadi, saya sudah bicara dengan ketua pos, dengan ibu kepalanya. Saya pengen mendatangkan psikologi anak. Jadi nanti akan konsultasi dengan ibu-ibu, anaknya ini seperti apa, cocoknya ke mana. Jadi silahkan nanti ini ke depan. Boleh ya Bu berencana ya. Jadi ke depan, jadi supaya berinteraksi, komunikasi dua arah. Tadi disebutkan Baitul Hufaz itu akan bisa maju kalau tiga elemen ini jalan. Satu dari muridnya, dari gurunya, sama dari wali muridnya. Jadi insya Allah akan jalan. Dibantu dengan masyarakat, sehingga insya Allah ini akan maju. Ke depan juga saya akan minta bantuan Pak Yogi untuk mengisi
untuk ngisi materi, ngajarin adik-adik, juga ngajarin emak-emaknya bagaimana berlalu lintas dengan baik dan benar. Salah satunya Pak Yogi. Jadi nanti ke depan saya minta bantuan Pak Yogi juga, ya nanti sama adik-adik juga nanti akan sedikit dikasih arahan-arahan bagaimana mengenai pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Jadi saya yakin di Departemen Kepolisian juga sangat terbuka untuk bisa memberikan pengajaran-pengajaran terhadap masyarakat, itu Pak Yogi ya. Jadi insya Allah kami akan terus berada di Baitul Hufaz ini bersama-sama dengan teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Babinsa kita Pak Yogi, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Baitul Hufaz Ibu Nani Jumiati SPDI, yang saya hormati Bapak Apendi sebagai Ketua RT 04, yang saya hormati Bapak Hidayatullah ST, dan yang saya hormati Kang Dede sama Kang Wahyu sebagai wakil dari FKPL Pemuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia ini. Seiring serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, saya berdiri di sini mewakili dari wali santri, mengucapkan banyak terima kasih kepada bantuan dari sumbangan dari FKPL, yaitu forum komunikasi pemuda Langgerang. Semoga apa yang telah diberikan pemuda maupun masyarakat Langgerang bisa bermanfaat buat anak didik kita, bisa memperlancar belajar. Amin. Saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sing kula hormati Bapak Prayogi selaku Katipnas Desa Batu Kuda, yang saya hormati Bapak Hidayatullah selaku pembina Baitul Hufaz beserta Ketua FKPL Kampung Langgerang RT 04, yang saya hormati Ibu Nani selaku Ketua POS, yang saya hormati wali santri yang hadir di sini, yang saya hormati wabil khusus Ibu Guru Nani selaku pendiri Atanapi pimpinan Baitul Hufaz, yang mudah-mudahan selalu diberi kesabaran dan kesehatan agar supaya bisa melakukan aktivitasnya untuk mengajar dengan baik. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, kita semua masih diberi beberapa nikmat, terutama yaitu nikmat Islam, iman, sehat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul atau Nabi bersilaturahmi di tempat walaupun sederhana ini, di tempat yang berbahagia, dalam rangka yaitu telah dipaparkan oleh Bapak Hidayatullah. Pada intinya kita untuk bersilaturahmi dan agar supaya terutamanya kita itu tadi pun juga telah disampaikan oleh Kang Dede selaku perwakilan FKPL yang mengenalkan diri selaku tukang dorong gerobak. Tapi itu bukan nilai yang memalukan. Itu nilai yang berharga. Maka karena itu kami mengajak terutama khususnya wali santri dan warga masyarakat RT 04 khususnya yang ada atau napi yang ditempati untuk pendidikan Baitul Hufaz ini, dan mudah-mudahan di lingkungan kita dengan adanya tempat belajar atau napi tempat pendidikan terutama yaitu bisa menjaga nama baik dan bisa memperkembangkan terutama yaitu kepribadian yang lebih baik, yang mempunyai jiwa kesatria. Dan kami telah mendengarkan untuk urean-urean dari ketua yayasan dan pembina yayasan. Alhamdulillah, dan kita di sini pada intinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir tadi pun juga telah disampaikan yaitu mengenai bantuan-bantuan. Karena apa? Justru kita selalu mengajak khususnya pada diri kita sendiri dan umumnya ke semua. Karena apa? Kita selaku manusia biasa tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Maka karena itu kita harus saling mengingatkan dan mengajak untuk terutama yaitu untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan untuk kebaikan ini terus kita perkembangkan dan terus kita pertahankan yang ada di lingkungan kita agar supaya ke depan kita lebih baik. Dan mudah-mudahan ada paribasa untuk hari ini lebih baik daripada hari esok dan berikutnya. Mudah-mudahan dari generasi anak-anak kita dengan adanya tempat belajar, mudah-mudahan dari segi terutama yaitu mental. Tadi pun juga telah disampaikan untuk tahapannya bukan tahapan pinter dan bukan tahapan bisa, tapi untuk tahapan mental. Ketika anak-anak kita udah mempunyai mental, insya Allah untuk belajar itu sangat mudah. Ada pun juga paribasa yaitu belajar di waktu kecil bagaikan kita di atas batu, dan belajar setelah dewasa atau tua yang jelas bagaikan kita belajar di atas air. Makanya kita selalu mengingatkan dan mengajak. Karena apa? Karena kalau kita udah tua, ingatnya ketika lagi dikasih tahu doang, setelah tidak dikasih tahu ya kanyut gitu. Maka karena itu untuk kebaikan kita mudah-mudahan saling mengingatkan untuk siapapun, baik Bapak Hidayatullah dan Kang Dede, jangan kasarnya mah malu kepada Pak RT, tidak mau mengingatkan. Sama kita pun juga sama, mari kita sama-sama untuk mencari atau melakukan kebaikan terutama di lingkungan kita.
Kenapa? Ketika kita udah biasa untuk melakukan kebaikan di lingkungan kita, ketika nanti Kang Dede pun juga mempunyai entah itu pendamping hidup atau Tuan Putri, ketika keluar dari lingkungan Langgerang, insya Allah tidak ada malunya. Walaupun di sini telah biasa mendorong gerobak, tapi ketika ada nanti di dekat Ramayana, di perkotaan, ketika mental kebaikan itu udah ada, insya Allah tidak akan malu. Yang penting harapan kami berusaha untuk kebaikan, jangan sampai menanam keburukan, apalagi sampai mengadakan kejahatan. Itu saya tidak akan meridhoi dan tidak akan menyetujui ketika dengan adanya ajakan-ajakan seperti itu. Ketika dengan ajakannya kebaikan, baik dari ketua pemuda atau napi ketua yayasan, akan saya dukung semaksimal mungkin, terutama yaitu dari segi pikiran akan saya berusaha membantu memikir. Dan keduanya insya Allah akan saya membantu dengan tenaga. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Dan ketiganya insya Allah kita pun juga akan membantu dengan biaya ketika kita punya. Lah itu pun juga ketika kita berusaha dalam rangkaian 3 tersebut, insya Allah semua cita-cita harapan kita bersama bisa berjalan dengan baik. Yang penting tujuannya kita sama-sama untuk kebaikan. Jangan sampai tujuannya kita itu untuk mencari kesombongan. Karena apa? Ketika kita melakukan kebaikan, tujuannya untuk kesombongan, untuk keegoan, lah itu tidak akan lama prosesnya. Karena apa? Ketika dengan ada kendala, hal-hal yang kita tidak inginkan itu musnah semuanya. Tapi ketika kita dengan adanya kebaikan itu tulus dari segi hati kita, itu anggapannya cobaan dan rintangan. Insya Allah ketika itu bisa bertahan, bisa berjalan dengan baik. Apapun kebutuhannya, apapun keinginannya di lingkungan kita, insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang duduk di depan ini ke depan belajar lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih istilahnya kita itu dari selaku orang tua ngelihatnya bisa layak gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang hadir di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, boleh adik-adiknya berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Dari tadi udah ada yang ngantuk-ngantuk. Nah, bapaknya berdirinya di rumah aja, bapaknya. Ya, ada yang udah tahu tepuk polisi belum? Ada yang udah tahu tepuk polisi belum? Belum. Tepuk polisi itu cuma 3 ya sebenarnya. Jadi yang satu, tepuk polisi, rok, ambil pistol, rok, isi pelot, rok, jedor. Nah, cuma 3 ya. Jadi kita sambil praktekin gimana itu tepuk polisi. Jadi tepuk polisi, tepuk tangan. Ambil pistol. Jadi tangannya ceritanya ngambil pistol. Ambil pistol, ya. Isi pelot pakai tangan kiri. Jedor, tepuk tangan lagi. Bisa ya? Ya, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk polisi. Ambil pistol. Isi pelot. Jedor. Bisa? Bisa. Coba sekali lagi. Bapaknya nggak ngomong, cuman
Tepuk polisi. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Silakan duduk lagi yang rapi. Sekarang buat ibu-ibunya, hai. Wah, ibu-ibunya nggak kompak ya. Coba sekali lagi, hai. Oh, kebalik ya. Nah, jadi katanya kalau di sini hai, ibunya jawabnya halo. Kalau saya bilang halo, berarti ibu-ibunya jawab hai. Oke, kita coba sekali lagi. Ibu-ibu hai. Halo. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Baik, mohon maaf saya berdiri agak depan soalnya di sini gelap. Kalau saya buka pasti terang lagi nanti dulu lagi ya. Nah, mohon izin memperkenalkan diri. Dari tadi saya disebutnya Babinsa terus, ya. Padahal Babinsa itu Pak Aep. Jadi kalau polisi itu Babin Kamtibmas, agak panjang. Tapi kalau mungkin pendeknya Binmas saja, Pembinaan Masyarakat. Tapi untuk ibu-ibu ketahui, kepanjangannya biar paham sedikit saja. Jadi Ba-nya itu Bayangkara. Bayangkara itu orangnya atau si polisinya tersebut. Bayangkara, Bin-nya itu pembinaan, orang yang membina. Jadi Bayangkara itu orangnya, Bin itu membina. Kamtibmas pasti sudah tahu semua, keamanan, ketertiban masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya hormati seluruh yang hadir di sini tanpa terkecuali, saya tidak sebutkan satu persatu. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Buat yang belum kenal, perkenalkan saya Bribka Prayogi. Hai. Oh, belum nyambung. Hai. Halo. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, sedikit mengenai ini, terima kasih. Alhamdulillah. Saya ucapkan untuk undangannya. Hati-hati di jalan Pak RT, takut kepleset. Karena kebetulan tangganya belum ada ya. Insya Allah ke depan mudah-mudahan kita kumpul lagi, sudah ada rezeki untuk bikin tangga. Amin ya robbal alamin. Mohon izin yang pertama memperkenalkan diri, pangkat saya Bribka. Ya, jadi ini kalau udah ngejejer kayak papan gilasan ini Bribka ya, Bu ya. Bribka, nama saya seperti yang ibu-ibu lihat, Prayogi. Kenapa saya bisa cerewet ini? Kebetulan alhamdulillah saya lulusan D3 Vkom Unpad. Jadi basic saya PR, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin rezekinya rahasia Allah saya bisa berdiri di sini ketemu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Langgrang, khususnya Desa Batu Kuda. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama yaitu mengenai mindset. Mindset itu apa? Itu pola pikir. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, saya minta tolong dengan hormat, tidak sekalipun menggunakan polisi untuk menakut-nakuti anaknya. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Memang terdengar lucu, awas ada pak polisi, nanti ditangkap, nanti ditembak. Itu salah, Bu. Ya. Benar, mungkin terdengar lucu, tapi pada saat ibu-ibu berpikir lebih panjang, kalau anak ditakut-takuti oleh polisi, maka anak itu akan menjadi penjahat. Orang yang berjiwa jahat akan takut dengan polisi. Itu menurut Kapolri tahun 45-an, yaitu Bapak Hugeng, ya, Bapak Hugeng. Jadi tolong mulai hari ini, mulai sekarang dirubah. Jangan menggunakan polisi untuk menakuti anaknya, tapi menggunakan mungkin penjahat atau apa. Karena pada saat pada ininya, ada yang mau jadi polisi nggak? Ada yang mau jadi polisi nggak? Ada. Kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kenapa saya diundang di sini? Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah membutuhkan polisi, bukan prayoginya ya, tapi polisinya. Insya Allah mudah-mudahan di sini untuk yang bercita-cita jadi polisi, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan jadi penerus saya, amin ya robbal alamin. Ya, itu yang pertama, Bu ya. Tolong diubah mindsetnya, jangan menggunakan polisi untuk menakut-nakuti anak. Karena apabila takut sama polisi, tidak akan ada yang mau salaman, tidak akan ada yang menjadi pengganti saya atau menjaga keamanan dan ketertiban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti menggunakan kendaraan, ya, gitu. Tolong sekadar informasi, seorang pencuri tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk mencuri kendaraan, apalagi apabila kuncinya sampai tertinggal. Jadi tolong apabila ibu-ibu buru-buru atau apa, silahkan dicek kembali. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga mengenai protokol kesehatan. Alhamdulillah di sini sebagian sudah ada yang menggunakan masker. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menggunakan masker. Untuk yang belum silakan. Sekarang banyak masker-masker cantik Bu ya. Yang cantik, yang lucu-lucu ya. Nah, gitu. Jadi utamanya dari ibu gurunya dulu karena ibu guru itu adalah digugu dan ditiru ya. Itu saja. Terus untuk anak-anaknya tolong di sini nanti ya. Halo. Hai. Hai. Nah, ya. Jadi gini. Untuk sekedar informasi, untuk di Cilegon ini ada Hotel Trans yang di Lingkar. Itu sudah kurang lebih 1 tahun dikontrak untuk pengidap virus corona. Nah, kebetulan ternyata kemarin saya ngobrol sama Pak M itu penuh Bu. Kenapa penuh? Ya mungkin karena kita lalai. Ya, jadi jangan disepelekan. Ah bohong, Pak Yogi corona mah nggak ada katanya. Boleh dicek kalau misalkan ibu bapak nggak percaya. Jadi intinya seperti ini Bu. Kalau misalkan ibu-ibu lihat saya, Pak Yogi mah pakai masker karena polisi katanya kan. Saya mah bukan polisi. Saya mah kalau pakai make up, pakai lipstick, nggak pakai masker nggak kelihatan. Nah, ya. Udah nggak Bu ya? Takut lentur ya? Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan seperti ini kita doakan, mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini, khususnya di Yayasan Baitul Hufaz, sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Sekedar mengingatkan untuk menjaga lagi, mudah-mudahan bila kita keluar, ya kita menggunakan masker, takutnya ada yang tertular. Kalau sudah sampai isoma atau isolasi mandiri, yang merasakan insya Allah ibu atau bapak sendiri. Ya, untuk di kepolisian juga ada, cuman ibaratnya ini. Dan satu hal lagi Pak ya, mohon izin menambahkan, setelah TNI, Polri, pendidik, sama nakes, tenaga kerja, kesehatan itu insya Allah sekitar bulan Mei itu sudah diadakan vaksinasi untuk warga. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, jangan takut untuk divaksin. Alhamdulillah saya sudah 2 kali divaksin, efeknya hanya ngantuk dan lapar Bu. Ya benar, ibu sekarang ketawa, tapi nanti pada saat sudah divaksin, oh iya benar kata Pak Yogi gitu. Jadi saran saya sebelum divaksin, tolong sarapan dulu, karena vaksin itu biasanya orang pagi-pagi yang datangnya, karena siang panas Pak katanya. Dan memang benar Bu, agak sedikit meriang, tapi larinya lapar sama tidur. Nah saran saya untuk sarapan dulu. Itu saja paling. Terima kasih, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Anak-anaknya tolong diingat baik-baik lagu yang tadi saya kasih, nanti pertemuan berikutnya insya Allah saya tambah lagi yang lain. Itu saja, mohon maaf apabila terlalu banyak informasi mungkin atau lain-lain. Kesalahan murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.